Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Saya Pendeta Petrumpas mengajak Bapak Ibu mengambil waktu sejenak. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami boleh dibangunkan di hari yang baru. Terima kasih pula atas pemeliharaan dan penjagaan yang sudah kami terima. Kami boleh bersama-sama dalam kesempatan ini Tuhan mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah, berkenanlah dengan apa yang kami lakukan saat ini. Bertahtalah dalam kebenaran firman-Mu. Jadikanlah pedoman. Biarlah kekuatan-Mu andalan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan untuk kehidupan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24, saya baca demikian firman Tuhan. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub.
Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilfa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilfa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilfa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakmu. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suami. Maka ia menamai anak itu Isakhar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31 sampai pasal 30 ayat 24. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, apakah kita sanggup menghadapi hari esok tanpa Tuhan? Setiap orang pernah berhadapan dengan kondisi kekhawatiran. Bisa jadi karena kita belum merasa siap menghadapinya, atau keadaan yang lain yang dihadapkan, misalnya karir,
masa depan, operasi yang harus dihadapi dengan risiko yang tinggi, atau kita harus kehilangan seseorang yang kita kasihi. Saudara-saudara, kekhawatiran, keadaan yang tidak nyaman kita jalani dan kita hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mendata, kita sungguh merasa heran. Ternyata kita mampu melewati keadaan itu. Kita mampu menjawabnya. Memang secara akal manusia, saudara-saudara, itu sulit diterima. Sebab saudara-saudara, satu dengan yang lain, bisa saja kita mempunyai kekhawatiran sama dengan yang orang pernah alami. Tapi bisa jadi ada kekhawatiran yang kita harus hadapi lebih besar daripada orang lain. Saudara-saudara, adalah alamiah apabila kita berhadapan dengan rasa takut, rasa kekhawatiran akan hari esok. Bisa jadi kita melakukan seperti orang-orang yang pernah juga lakukan. Sebagian orang berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan begitu banyak kesibukan yang mereka kerjakan. Ada pula yang menyiapkan dengan melakukan apa saja yang mungkin. Misalnya membeli asuransi, menabung lebih banyak, lembur siang malam supaya mendapatkan penghasilan, atau ada hal-hal yang memang saudara-saudara harus melakukannya sekuat-kuatnya. Namun saudara-saudara, ada juga yang bersikap, hari demi hari akan sama. Orang bisa saja memberikan contoh dengan pola yang mungkin bisa diterima oleh kita. Mereka memberikan contoh untuk kita bisa menikmati hidup sepuas-puasnya. Kita tidak lagi berpikir akan masa depan. Kenapa harus khawatir? Karena toh manusia pasti mati. Jadi lebih baik melakukan apa saja yang kita maui, menikmati semua yang kita bisa nikmati hari ini. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa tidak semua cara itu dapat menolong kita. Sekalipun saudara-saudara, ada di antara cara-cara itu yang berhasil bisa menolong kita. Tentulah tidak akan semuanya. Suka atau tidak, saudara-saudara, setiap hari esok pasti datang menghampiri. Mungkin kita bisa mengabaikan masalah kita atau menganggap masalah itu tidak ada. Tapi kita harus menghadapinya saat matahari terbit. Saudara-saudara, untuk menghadapi persoalan yang pelik sedemikian, sebaik apapun kita menyiapkan diri untuk menghadapinya, bisa saja kemungkinan terburuk menghampiri kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sesuatu hal yang baik, bahkan yang luar biasa. Sebab dalam satu kesempatan ada satu peristiwa yang tidak mungkin menurut ukuran pikiran manusia, tapi mungkin menurut Allah. Yakub mempunyai beberapa orang istri, dan saudara-saudara, istri-istrinya adalah orang-orang yang diharapkan memberikan keturunan baginya. Apa jadinya pada masa itu jikalau seorang istri tidak memberikan keturunan? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Allah mendengarkan pengharapan. Allah membawa Lea, membawa Rahel dalam kesukaan Allah. Siapakah Allah yang dimaksud?
Dialah Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, bumi, siang malam, dan kita manusia. Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, lusa, bahkan hari-hari selanjutnya. Allah kita memegang kendali atas semua masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Yeremia 10 ayat 12. Karena itu Tuhan memahami jalan pikiran Rahel. Tuhan memahami jalan pikiran Lea. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan memahami jalan pikiran kita. Pada saat kita takut, pada saat kita merasa kekhawatiran menghampiri kita, Tuhan tahu siapa kita. Saudara-saudara, lebih daripada itu, Allah mengasihi dan ingin menolong kita. Allah tahu kita membutuhkan penghiburan, kita membutuhkan kepastian dan kekuatan menghadapi kekhawatiran, menghadapi hari esok kita. Bukankah Ia telah berjanji untuk memberikan semuanya itu bila kita yakin dan tetap percaya kepadanya? Sebab dengan tangan terbuka Dia menanti untuk menerima dan menghibur kita, sebagai mana layaknya orang tua atau sahabat yang mengasihi kita. Mungkin ada pertanyaan bagi kita. Bagaimana Ia bisa menolong kita? Bagaimana pencipta itu bisa mengerti apa yang kita rasakan? Saudara-saudara, Bapak Ibu, Allah tahu persis perasaan kita. Allah tahu kekhawatiran kita. Dia juga pernah mengalami hal yang sama. Dia pernah datang ke dunia menjadi manusia dan menjalaninya sebagai manusia seperti kita. Tuhan Yesus menghadapi peristiwa di mana salib, kuasa dunia, Ia dihukum mati, Ia dihina, dan kemudian saudara-saudaraku, Ia pun menghadapi kesesakan. Adalah logis atau masuk akal jikalau Dia menolak hal itu. Saudara-saudara, dengan datang ke dalam dunia dan menjalani hidup sebagai manusia, Dia menunjukkan bahwa Ia mengasihi dan selalu menyertai kita. Dia mau mengerti keresahan kita menghadapi hari esok dan masa depan, dan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan di tengah masa sulit kita. Sekarang Allah memberikan dirinya untuk sahabat yang terbaik dari yang pernah ada. Itulah sebabnya Tuhan memberikan nasihat yang sungguh luar biasa kepada kita. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Rahel Lea mendapatkan jawabannya ketika matahari terbit pada besok hari. Memang segala masalah dan ketidakpastian akan tetap ada dan harus dihadapi. Lalu apa pengaruhnya untuk kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan? Tentu saja tidak akan ada pengaruhnya bila kita menaruh iman dan kepercayaan kita pada kekuatan kita, pada manusia seperti kita. Saudara-saudara, Yesus Tuhan kita jauh melebihi manusia biasa. Dia pencipta kita, Maha Tahu dan Maha Kuasa dan penuh hikmat. Lebih daripada itu, jaminan agung diberi kepada kita, keberanian, optimisme untuk menghadapi apapun yang terjadi di hari esok. Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai, layaknya seorang perempuan yang ada dalam kitab Kejadian ini. Allah berkenan kepada harapan Rahel, kepada harapan Lea. Dia berjanji untuk berjalan bersama dengan kita. Dia memberi kita penghiburan dan semangat di sepanjang perjalanan hidup kita
yang penuh kesulitan, Dia pun tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pada pagi hari ini. Biarlah ketika keresahan, kekhawatiran, ketidaknyamanan, keadaan-keadaan itu menghampiri kami, namun kami percaya bahwa selalu tersedia pertolongan Tuhan kepada kami. Tuhan mendengarkan seruan Rahel, Tuhan mendengarkan seruan Lea, Tuhan mendengarkan keluarga Yakub, Tuhan juga mendengarkan kehidupan kami. Tuhan ada bersama kami sepanjang hari ini yang akan kami jalani dengan berbagai macam keadaannya. Secara khusus kami berdoa bagi Jemaat Baloi dengan keadaan yang mereka hadapi masing-masing. Setiap rumah tangga Tuhan, teguhkan mereka. Biarlah mereka mencari kuasa-Mu dan mereka mendapatkan pemulihan, penghiburan. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan meneguhkan. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka yang mengajar, mendidik, membawa anak-anaknya untuk hidup dalam takut kepada Tuhan. Tuhan kami menyerahkan penata layanan yang ada di sana. Gereja-Mu diberkati. Anak-anak Tuhan boleh menjadi rekan kerja Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan ini. Inilah doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.